Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Masih bersama Dr. Estika nih. Nah dokter, kita kan masih membahas soal lansia. Apalagi nih sekarang kita akan memasuki puncaknya kegiatan ibadah haji nih. Dan kelompok lansia salah satu yang mengikuti kegiatan ibadah haji. Ya. Nah apa sih yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan ibadah haji ini bagi lansia? Baik, ya betul. Saat ini banyak sekali lansia yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah haji. Dan ibadah haji ini memang syarat rukun Islam yang kelima yang diperuntukkan untuk yang mampu. Dalam arti mampu secara fisik, mampu secara mental, rohani, dan mampu juga secara finansial. Nah, untuk secara fisik ini memang semakin lama dipersiapkan maka akan semakin baik. Sebenarnya Dr. Ekles, jadi para jemaah haji ini mereka akan menjalani semacam medical check up dulu. Jadi mereka diperiksa kesehatannya dan termasuk ada pemeriksaan penunjang laboratorium. Bila tim kesehatan haji ini menemukan ada penyakit, pasien-pasien geriatrik itu penyakitnya banyak dok. Jadi bukan cuma satu, kita bisa ketemu sampai 10, 15. Tapi kita lihat dulu apa nih yang kita prioritaskan saat ini dan tujuannya, targetnya apa. Kemudian kita obati supaya kalau itu bisa sembuh, kita sembuhkan dulu. Kalau itu penyakit kronik, targetnya adalah terkontrol. Oh iya, ada satu lagi Dr. Ekles yang sering terlewatkan. Selama ini kan calon jemaah haji itu mengejar vaksinasi yang ada di buku kuning. Jadi biasanya datang ke saya, dok, untuk buku kuningnya itu adalah vaksinasi meningitis. Sebenarnya kami merekomendasikan juga bagi para lansia yang akan menjalani ibadah haji untuk melakukan vaksinasi influenza dan pneumonia juga. Oke, nah penting banget ya. Banget. Nah, ini nih kita akan bicara mengenai nutrisi. Gimana sih kebutuhan nutrisi kepada usia lanjut supaya tercukupi? Baik, terima kasih Dr. Ekles. Kebetulan memang interest saya ini mengenai nutrisi ya. Jadi setiap lansia itu akan mempunyai kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Secara umum ditentukan oleh usia, jenis kelamin, aktivitasnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, dan penyakit apa yang diderita oleh seorang lansia. Jadi secara umum pemerintah itu sudah membuat ada semacam tabel angka kecukupan gizi untuk energi, untuk karbohidrat, protein, vitamin dan mineral-mineral. Itu ada angka kecukupan gizi untuk lansia Indonesia. Namun Dr. Ekles, kalau dari penelitian saya nih, ternyata masih banyak loh lansia kita yang asupan gizinya itu sangat kurang, di bawah dari ketetapan angka kecukupan gizi tersebut, terutama untuk protein, vitamin D, kalsium, dan vitamin-vitamin dan mineral-mineral yang penting loh. Jadi artinya kita masih harus menggalakkan kampanye makan sehat tadi. Pada lansia ya? Pada lansia, betul. Karena pentingnya tercukupi kebutuhan nutrisi ini. Nutrisi ini. Nah, berhubungan dengan nutrisi, ini tentang susu kalsium nih. Apalagi kan, kalau usia lanjut gampang tulang kropos. Ini ada fakta mitos nih, apakah dengan minum susu kalsium mencegah tulang kropos nih? Betul. Jadi susu itu dikatakan adalah sumber makanan yang mempunyai komposisi gizi yang lengkap. Di situ ada kalsiumnya, ada proteinnya, vitamin D, vitamin B12, magnesium, dan berbagai macam vitamin mineral. Jadi mengkonsumsi susu secara teratur dan dalam jumlah yang cukup ya, itu ditambah latihan fisik juga, itu sangat membantu menjaga kesehatan tulang dan otot kita supaya tidak terjadi osteoporosis dan sarkopenia. Dokter, apa sih olahraga yang cocok untuk menyehatkan kekuatan otot, tulang, sendi pada lansia? Ya, terima kasih. Olahraga itu pada prinsipnya ada dua macam ya. Olahraga yang sifatnya aerobik untuk kardiorespirasi dan ada lagi
olahraga yang sifatnya resistance training, melatih otot. Itu harus kombinasi dua-duanya, Dokter Ekles. Jadi dikatakan bahwa kardiorespirasi itu akan membantu memperpanjang usia, dan kalau latihan resistance training itu mempengaruhi kualitas. Karena untuk bisa menjalani hidup yang mandiri ini, kita kan harus bergerak. Dan untuk kita bisa bergerak, kita bisa tetap mandiri itu, kita membutuhkan kualitas otot yang bagus. Dan itu bisa dilatih dengan resistance training, misalnya dengan latihan-latihan fleksibilitas, latihan-latihan beban, atau latihan-latihan ringan yang bisa mencakup keduanya. Ada loh yang bisa mencakup baik itu aerobik maupun resistensi tadi ya. Resistance training dan fleksibilitas juga. Oke. Misalnya yoga atau tai chi itu. Yoga atau tai chi? Iya. Nah, kebetulan Dokter Ekles juga sudah siap nih pakai pakaian olahraga. Wah, kita akan olahraga bareng, olahraga tai chi. Dokter ikut juga ya nih ya? Iya, seru banget nih. Oke, nah penasaran kita akan olahraga bareng. Nah pemirsa siap-siap juga nih kita akan olahraga tai chi bareng setelah yang satu ini. Oke, Dokter Ekles izin stitch ya. Ini banyak pertanyaan. Dokter, apakah merendam wajah dengan es batu secara rutin bisa bikin glowing? Jawabannya bisa-bisa aja. Karena merendam dengan es batu bisa meningkatkan sirkulasi aliran darah di wajah. Sehingga penyerapan terhadap bahan-bahan aktif kalau kita menggunakan skincare tertentu lebih maksimal. Kedua, bisa juga mengecilkan pori-pori, mengurangi bengkak, kemerahan, seakan-akan menjadi lebih glowing, tapi memang itu bersifat sementara. Tapi memang setiap orang beda-beda ya, apalagi yang kulit sensitif. Jadi hati-hati. Ayo, siapa yang di sini rendam wajah pakai es batu? Boleh komen di bawah ini.